Hari ini saya akan lanjutkan sharing saya, ya, yang saya beri judul Life Changing Encounter. Ya, ini part 2, perjumpaan yang mengubahkan, bahasa Indonesianya part 2. Kalau saudara ingat, yang pertama kita sudah melihat dari sebuah cerita di mana ada dua orang murid Yesus, ya, dalam perjalanannya ke Emmaus bertemu dengan Yesus, dan bagaimana mereka itu dalam perjalanan pulang, ya, kembali ke kehidupan mereka yang lama, begitu terpuruk, begitu kecewa karena mereka melihat Yesus mati, ya, tidak seperti yang mereka harapkan, ya, tapi bagaimana mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan itu mengubahkan hidup mereka. Nah, ini yang membuat saya saudara ya, terbeban untuk mengkhotbahkan beberapa seri ini, karena saya percaya kalau Tuhan itu izinkan untuk kita mengalami sebuah musim yang sangat unik ini, ya, sebuah pandemi ini yang unik ini, yang saya percaya nggak terjadi setiap hari, ya, it could be a lifetime experience. Saya yakin betul, saudara, saya yakin betul. Ini bukan sesuatu yang sia-sia, pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya berdoa, saya berharap supaya musim yang unik ini bisa menjadi sebuah perjumpaan yang pribadi antara Tuhan dan saudara, dan itu bisa menjadi sebuah perubahan yang mengubahkan hidup kita. Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan lihat dari sebuah cerita juga bagaimana seorang pribadi yang bernama Nathanael berjumpa dengan Yesus dan bagaimana perjumpaan itu bisa merubahkan hidupnya dia. Kita sama-sama buka di Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Ayat 46, kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, ini garis bawah, ini yang penting, "Mari datang dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ayat 48, kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau bisa mengenal aku?" Ini luar biasa, saudara. Ini yang sering banget kita ulang-ulang, ya, saudara, ya. Bahkan sebelum kita mengenal Yesus, ternyata kita tahu bahwa Yesus yang terlebih dahulu mengenal kita. Jadi kalau kita ini bisa ada di tempat ini, itu bukan karena kita yang menemukan Yesus, tapi Yesus yang terlebih dahulu sudah menemukan kita dan mengenal kita. Dan dia yang membawa kita ke sini. That's the gospel. Oke, saudara? Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Ayat 50, Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya?" Well, Nathanael, you're wrong. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ayat 51, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ya, yang akan saya sharingkan hari ini saya bagi menjadi 3, ya, saudara, ya. Di ayat 45 kita akan secara singkat melihat apa yang kita sebut dengan gospel center transformation, ya, perubahan yang berpusat pada Injil. Ya, apa sih maksudnya hidup yang dirubah pada Injil? Kenapa kok Injil itu begitu penting? Kenapa kok Pastor Anten itu selalu ngomong gospel, gospel, gospel? What is the gospel? Nah, kita akan lihat itu secara singkat di ayat 45, ya, tapi bukan fokus utamanya kita hari ini bukan itu, ya. Kita akan move on ke part yang nomor 2 di ayat 46 sampai 47, kita akan melihat bagaimana kebenaran yang membebaskan itu. Di bagian yang ketiga di ayat 48 sampai 51 kita akan melihat kebenaran yang membangun iman. Oke, saya bagi jadi 3 part ini. Nah, kita lihat yang pertama dulu, saudara. Kita lihat yang pertama. Kita perhatikan di ayat 45, ya, Alkitab berkata seperti ini. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia, Yesus, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Perhatikan baik-baik. Disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Ini yang disebut dengan Tanakh. Kalau saudara mengerti teologi, pernah sempat belajar teologi, orang Yahudi itu punya sebuah kitab yang mereka itu sebut dengan Tanakh. Isinya itu adalah Torah, Nevim, Ketuvim. Ya, basically saudara kalau mau gampangnya,
karena zaman sekarang sudah susah, saya tidak ingin membuat hidup saudara lebih susah lagi. Ya, ya, basically that's the whole Old Testament. Ya, perjanjian lama, kurang lebih seperti itu. Oke, kitab Musa itu kan kejadian, keluaran, bilangan, ulangan. Ya, lalu ada kitab-kitab para nabi yang lainnya. Ya, Torah, Nefim, Ketuvim, perjanjian lama. Nah, pertanyaan saya seperti ini, saudara. Kapan nama Yesus itu disebut di perjanjian lama? Jadi pada waktu Filipus ini bilang, itu loh Yesus yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Saudara perhatikan ya, kata ini itu sering banget diulang-ulang dalam perjanjian baru. Kalau kita nggak ngeh saudara ya, kita akan take it for granted. Kita akan sering miss, padahal kata ini tuh sangat simple tapi powerful. Saudara harus mengerti ini. Kalau kita tuh amati secara sederhana ya, kapan kita ini melihat nama Yesus disebutkan di dalam kitab perjanjian lama? Nggak ada. Kalau kita pikir sedikit kita tentu akan bingung. Hah? Yesus disebutkan oleh Musa dan kitab para nabi. No. Yesus itu di perjanjian baru. Yesus bukan di perjanjian lama. Nah ini saudara, saya akan mulai dengan ini. Ini yang sering banget saya ulang-ulang. Kalau saudara ikut Gospel in Life, kalau saudara ikut sepakat, kita mesti tahu ya. Gospel itu bukan berbicara tentang perjanjian baru saja. Injil itu bukan berbicara tentang perjanjian baru aja. The whole Bible talks about Jesus. Jadi the whole Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru is about the gospel. Injil. Jadi kalau saudara ngelihat narasi Alkitab itu ya saudara ya, narasi Alkitab. Kalau saudara ikut Gospel in Life dari creation, penciptaan, kejatuhan, sampai redemption, sampai glorification nanti. Semuanya itu dari awal sampai akhir, Alkitab itu bukan cerita tentang kita. Bukan buku manual kehidupan, meskipun di dalamnya ada ajaran-ajaran dan instruksi. But it's not the manual book of life, it's not. The Bible is not book of instruction, it's not. Alkitab bukan seperti kitab suci lainnya, ajaran-ajaran, bukan. Meskipun di dalamnya ada ajaran baik, Alkitab pada intinya dan pada utamanya adalah cerita keselamatan Tuhan bagi kita. Dimulai dari Tuhan, diisi semuanya dengan tentang Yesus yang kita lihat tadi, ternyata semua berbicara tentang Yesus, diakhiri dengan Tuhan. Jadi Injil itu bukan cuma perjanjian baru, perjanjian lama dan the whole Bible is about the gospel. Nah, tidak ada ajaran satupun di dalam Alkitab itu yang bisa dipisahkan daripada Injil. Kita mesti tahu itu saudara. Kenapa? Karena gini saudara, kalau saudara kemarin ya ikut Gospel in Life, nanti kalau saudara yang misalnya apa sih ini ngomongin apa, saudara bisa lihat ke YouTube kami. Ya, itu semua resourcesnya lengkap di YouTube. Saudara bisa cari sharing saya yang part pertama di YouTube. Gospel in Life, I don't know, udah di-upload belum di YouTube. Nanti kalau misalnya belum, saudara bisa sampaikan ke kantor, saudara bisa minta materinya. Ya, kalau kita lihat narasi ceritanya Alkitab ya saudara ya. Yang pertama itu kan ciptaan, creation. Lalu yang berikutnya langsung saudara, Kejadian 1 manusia itu diciptakan dengan segala isinya, begitu indah, begitu sempurna. Kejadian 3 langsung bubar total. Manusia jatuh dalam dosa. Lalu yang terjadi apa saudara? Dari situ sampai seterusnya ya, manusia itu berada di bawah kutuk dosa. Ya, dan kita sudah belajar saudara ya, bahwa problem dosa itu bukan tingkah laku saja. Kita udah belajar, saya nggak akan ngulang lebih lama lagi. Dosa itu sudah mengkorupsi hati kita. Jadi secara natur hati kita ini sudah menolak Tuhan. Hati kita ini selfish, hati kita ini self-centered. Hati kita ini selalu mencari apa yang baik untuk diri kita sendiri. Hati kita ini selalu tendensinya itu menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Selalu itu problemnya sudah dari nenek moyang kita. Dari Adam dan Hawa. Nah karena problem manusia itu adalah di hatinya, maka perhatikan baik-baik. Instruksi atau ajaran-ajaran saja itu tidak bisa merubah kita. Ini yang terjadi saudara, saudara mesti tahu ini. Kalau kita memisahkan ajaran-ajaran Alkitab itu dari Injil, kita cuman sekedar ambil Alkitab itu sebagai instruksi dan ajaran untuk hidup yang lebih baik, maka yang kita lakukan ini kita cuman men-shift saudara, menggeser kita ini dari penyembahan berhala yang satu ke yang lain. Contoh, saya pernah dengar ada seorang bilang seperti ini. Ada seseorang yang struggling dengan seks, ya, struggling dengan pornografi, struggling dengan gangguan seksual. Ya, lalu orang bilang seperti ini, wah kamu harus alihkan gangguan seksual kamu, dorongan seksual kamu. Kalau setiap kali kamu tergoda itu kamu cari hobi yang positif. Kamu melayani, pelayanan, sering-sering ke gereja pelayanan ya, yang sibuk pelayanan, supaya kamu nggak di rumah kena gangguan pornografi dan lain-lain. Saya kasih tahu ya,
secara praktikal mungkin tahan sebentar sih, tapi yang terjadi adalah gini, yang tadinya berhalanya adalah seks, sekarang berhalanya adalah pelayanan, saudara. Yang tadinya mencari kepuasan dari seks, sekarang mencari puasan dari pujian orang lain, penerimaan orang lain, aktualisasi diri, pelayanan jadi berhala. Nggak menyelesaikan masalah aslinya, karena problem aslinya itu di dalam hati kita, bukan di perbuatan kita. Kita sudah sering bahas ini, saudara. Ini PR untuk saudara ngeliatin YouTube-nya kita, saudara, ngikutin ajaran-ajaran ini. Kalau ngulang terus saya dimarahin tim service selalu overtime khotbahnya. Lalu ada orang yang bilang seperti ini, kamu cinta uang, oke kamu harus latihan. Bagaimana caranya untuk tidak cinta uang? Memberi. Jadi orang generous, jadi filantropis. Iya, tapi yang terjadi adalah itu, saudara. Saudara sedang men-shift berhala saudara dari cinta uang menjadi cinta aktualisasi diri dan pujian orang lain. Wah, aku puas sekarang kalau ngasih orang lain aku dipuji. Orang lain mentuan-tuankan aku, orang lain mendewa-dewakan aku. Wuhu, makin senang memberi, saudara, makin senang memberi. Tapi sebenarnya saudara cuma pakai uang saudara untuk penyembahan berhala yang lain, gitu aja. That's the problem. Oleh karena itu tidak ada satupun ajaran di dalam Alkitab yang bisa dipisahkan dari Injil. Kenapa? Karena saudara mesti tahu bahwa goal daripada Alkitab itu adalah untuk membawa kita ke dalam pertobatan melalui Injil kepada pengenalan akan pribadi Kristus. Jadi tidak ada pertobatan yang sejati yang tidak melalui pengenalan pribadi akan pribadi Kristus dan kasih-Nya. Saudara bisa mengerti ini ya sampai di sini ya. Saya kasih sebuah ilustrasi singkat, lalu saya move on ke part saya yang selanjutnya ya. Tadinya saya ngerasa tidak perlu ilustrasi ini, tapi ini untuk supaya lebih mudah, saudara. Ini ilustrasinya sangat dangkal, ya saya tahu. Ya, tapi ini mungkin ilustrasi yang mudah. Kalau saudara lama berhubungan dengan saya ya, atau mungkin sudah bergereja di sini lama, saudara tahu saya ini fans berat Liverpool, saudara. Ya, dan ini adalah musim yang sangat berat buat kami. Oke, saya adalah fans berat Liverpool, ya. Yang nggak tahu Liverpool itu apa sih? Liverpool itu klub sepak bola Liga Inggris, saudara ya. Nah, coba renungkan baik-baik. Apa yang saya ini harus lakukan untuk menjadikan anak saya Jordan itu sebagai fans Liverpool juga, saudara. Ini true story, saudara, true story. Suatu hari istri saya ketawa-tawa sendiri lihat saya ngomong sama bayi saya Jordan, ya. Pada waktu saya lihat pertandingan Liverpool di YouTube, saya tuh bisikin anak saya, nak, jangan sampai kamu jadi fans Manchester United ya, nak. Ya, kamu nanti kalau gede inget Liverpool. Saya bisikin tiap hari, saudara. Liverpool, Steven Gerrard, ya, oke? Steven Gerrard, ya, Muhammad Salah, ya, Jordan Henderson, ya, kamu Jordan Henderson, saya bilang gitu. Jangan sampai kamu jadi fansnya Manchester United atau Chelsea, saya bilang gitu, saudara. Ya, nah tapi perhatikan baik-baik, saudara. Apa yang saya ini bisa lakukan, ya, untuk saya ini bisa benar-benar jadikan dia fansnya Liverpool. Bisa nggak saya dengan cara gini? Waktu dia besar saya ajarin dia gini. Peraturan di rumah ini. Ya, peraturan di rumah ini, kamu harus pakai baju warna merah. Kamu tidak boleh sama sekali, thou shall not love Manchester United. Thou shall not have David Beckham's poster di kamarnya gitu. Gak boleh ada posternya pemain Chelsea sama Manchester United. Kamu harus gini, kamu harus suka sama Muhammad Salah, kamu harus suka sama Steven Gerrard. Bisa gak dengan cara seperti itu, saudara? Ya gak bisa, lama-lama ada anak saya enak sama Liverpool, saudara, benar ya? Wah, ini setiap kali ngeliat Liverpool trauma, saudara. Ingat masa lalu yang begitu mencekam bersama ayahnya gitu ya, saudara ya. Ya tentu aja nggak bisa saya dengan cara gitu. Yang saya bisa lakukan untuk benar-benar membuat dia mencintai Liverpool dan membenci Manchester United adalah dengan saya itu setiap hari menceritakan kepada dia hal-hal yang indah tentang Liverpool. Setuju nggak? Saya cerita, nak, kamu ingat di Istanbul tahun 2005. Wow, saya pasang itu rekamannya di YouTube, ngeliat, waduh momen dramatisnya gitu ya. Itu sama itu yang terjadi dengan saya, saudara. Papa saya nggak ngajarin saya suka Liverpool. Tapi saya ngeliat Michael Owen pada waktu itu. Steven Gerrard, saya ngikutin ceritanya, wow. Ada kejadian Hillsborough, gini-gini, wow, Kenny Dalglish. Akhirnya saya ini tumbuh menjadi orang yang secara natural mencintai Liverpool. Nah itu yang terjadi, saudara. Saudara kalau tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan mencintai Kristus secara pribadi melalui Injil, itu saudara tidak bisa mengganti cinta kita secara natural akan dosa-dosa kita, nggak bisa. Kita ini secara natural mencintai berhala kita. Kita secara natural mencintai dosa kita.
Kalau kita jadi orang Kristen tapi masih mencintai dosa kita, itu yang terjadi cuman kita menggunakan kekristenan kita menggunakan Tuhan untuk mencapai apa yang kita inginkan di dalam berhala-berhala kita. Sudah ngerti ya? Betapa seremnya itu. Dan itu sebuah cerita yang konsisten selama perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi does the gospel matter? Does theology matter? Nah, saudara yang nilai sendiri. Poin yang berikutnya, saudara. Nah, ini yang menjadi penekanan saya pada hari ini. Penekanan saya pada hari ini. Ayat 46-47 berkata seperti ini. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi perhatikan baik-baik ceritanya, saudara ya. Filipus tuh mendengar bahwa Yesus itu ada di situ. Weh, ini loh Mesias itu. Lalu Natanael tuh tanya, mana mungkin sesuatu yang baik datang daripada Nazaret. Lalu Filipus datang kepadanya lalu bilang, ayo mari datang dan lihaten dewe. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, ini loh seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya. Nah, perhatikan baik-baik dua hal. Yang pertama, kita udah sering ulang ini ya, saudara ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Kita ini bisa bersandiwara, kita ini bisa kelihatan hebat di depan orang, kita ini bisa di depan orang itu shalom, haleluya, puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa, haleluya. Padahal di dalamnya hancur-hancuran, saudara. Bisa. Kita bisa aja di gereja itu haleluya gitu, tapi kita tahu apa yang ada di dalam hati kita, ya. Kita mesti tahu bahwa tidak ada sama sekali yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Tuhan itu yang tidak melihat apa yang kelihatan di luar. Tuhan Yesus itu Tuhan yang melihat hati. Suatu hari Samuel ditunjuk kepada Tuhan untuk pergi ke rumah Isai, milih anaknya yang cocok jadi raja. Samuel, saudara, seorang nabi yang luar biasa. Ngelihat anak-anaknya Isai yang dipamerkan sama Isai ya kepada dia. Wow, ini keren-keren, ini tinggi, pasti yang ini ya, bukan. Pasti yang ini ya, bukan. Pasti yang ini ya, bukan. Ternyata Tuhan milih yang paling kecil, yang paling sinyo, saudara. Yang bahkan tidak dipamerkan oleh papanya. Lalu Tuhan menutup berkata dengan ini kepada Samuel. Manusia melihat apa yang kelihatan di luar. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi satu sisi kita mesti tahu itu setiap kali kita datang kepada Tuhan, ingat. Yang kita bawa kepada Dia bukan apa yang kelihatan di luar. Tapi apa yang ada di hati kita. Di sisi lain ingat. Meskipun mungkin hatimu saat ini hancur, gak ada satu orang pun yang tahu. Suamimu bahkan gak mengerti, istrimu gak mengerti. Tuhan melihat hati saudara. Nah, jadi perhatikan baik-baik saudara. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang sampai bisa melihat hati, tidak ada satu pun yang tersembunyi oleh padanya. Kita ini seperti telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan itu omniscience, maha tahu. Ya, gak ada satu pun yang kita bisa tutupi daripada Dia. Maka pasti adalah sebuah hal yang sangat luar biasa kalau Tuhan itu memuji hati kita. Setuju? Setuju ya? Setuju ya? Nah, perhatikan baik-baik saudara. Pujian yang Tuhan berikan kepada Natanael kalau gitu, ini bukan pujian yang main-main saudara. Tuhan bilang gini sama Natanael, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, setiap saudara lihat kata Israel ya, perhatikan kata Israel di sini. Siapa yang orang pertama yang disebut Israel, saudara? Yakub. Saudara ingat hidupnya Yakub? Ya, totally opposite of this. Benar-benar 100% kebalikannya ini, saudara. Yakub adalah seorang yang justru penuh dengan kepalsuan. Seumur hidupnya tuh dia menipu, berbohong, berpura-pura untuk memenangkan berkat Tuhan dan penerimaan orang lain. Yakub adalah orang yang penuh kepalsuan, tapi di sini perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus berkata kepada Natanael, lihat inilah seorang yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kalian ingat, kalau Tuhan Yesus ada sekarang gitu ya. Kalian ingat value-nya rock itu apa? Ingat light, love, integrity. Nah itu integrity. Saudara tahu role modelnya integrity? Nah ini Natanael. Integritas full. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Wah, bayangin saudara kalau ada orang seperti itu hari ini. Ini pujian yang gak main-main. Pujian yang diberikan oleh seorang
Yesus yang 100% manusia dan 100% Tuhan ya, pada saat itu bisa melihat segala sesuatu tentang diri Nathanael. Dan dia berkata ini loh, orang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Keren ya saudara ya. Semua mau seperti Nathanael? Semua mau ya seperti Nathanael ya. Nah yang jadi pertanyaan kita kalau gitu, now the $6 million question kalau gitu, apa yang Nathanael lakukan supaya dia bisa mendapat pujian itu, betul nggak? Wah ini keren banget nih orang nih. Ini nih yang dipuji Tuhan Yesus sebagai orang yang asli, integritas, tidak ada kepalsuan. Aku mau seperti dia. Nah kita mesti tahu kalau gitu ya. Kalau gitu kita sama-sama cari apa sih yang Nathanael ini lakukan untuk dia itu dapat pujian itu. Nah nyarinya nggak usah jauh-jauh saudara. Karena di ayat 46 kita dapat cerita yang Nathanael lakukan untuk Yesus itu bilang seperti itu. Nah yang kita lihat ini sangat shocking saudara. Karena yang Nathanael lakukan itu seperti ini. Nathanael itu bertanya, dikasih tahu sama Filipus, Yesus datang itu loh, Mesias yang dijanjikan datang. Lalu Nathanael bilang, hah? Mana mungkin sesuatu yang baik itu datang daripada Nazaret. Dulu saya punya penilaian yang buruk sama orang-orang seperti Nathanael. Sama orang-orang seperti Thomas. Sama orang-orang yang seperti Daud. Yang bisa satu hari itu begitu memuji Tuhan luar biasa, hari berikutnya bisa menanyakan akan kebaikan Tuhan. Tapi sekarang saya paham saudara, itu yang Yesus mau. Apa yang Yesus mau? Kejujuran, keterbukaan, dan datang kepada Dia apa adanya. Tuhan menghargai hati yang jujur, yang terbuka, yang dengan segala pertanyaan dan keraguan saudara, saudara benar-benar secara tulus datang kepada Dia untuk menemukan jawaban yang saudara cari. Itu Yesus suka. Di Matius 5, khotbah di atas bukit. Hari ini Pastor Henry lagi khotbah di atas bukit juga ini. Tapi saya nggak tahu nih khotbah Matius 5 atau apa. Di Matius 5 Yesus berkata seperti ini, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena ia akan melihat Allah. Dulu saudara, saya punya pengertian bahwa orang yang suci hatinya ini orang yang perfect. Awas loh hatimu kotor, awas. Gak mungkin kamu bisa melihat Allah. Awas, hati-hati ya. Kamu kalau doa jauhin itu segala pikiranmu, jadikan suci pikiranmu gitu ya. Karena itu kamu akan melihat Allah. Tapi keliru saudara, kenapa? Karena di Matius 5 ayat 8 pada waktu Tuhan Yesus berkata seperti ini, lalu langsung saudara, langsung, gak jauh-jauh saudara, langsung perikop berikutnya Tuhan bilang seperti ini. Barang siapa membenci saudaranya, ia sudah membunuh saudaranya. Barang siapa melihat wanita dan mengingininya, ia sudah berzinah dengan wanita tersebut. Barang siapa sudah punya iri hati, dia sama saja sudah mencuri. Sekarang pertanyaan saya adalah gini, kalau gitu di antara kita semua saudara, siapa yang bisa melakukan ini? Tentu enggak ada. Tentu bukan itu yang dimaksud Yesus. Karena Yesus tahu bahwa tidak ada satupun di antara kita ini yang bisa datang kepada Yesus dengan kesucian dan kehebatan kita sendiri. Tentu saja Yesus tahu itu. Because that's the whole point of the gospel. Jadi bukan itu maksudnya. Apa maksudnya? Ternyata di beberapa perikop setelahnya, di beberapa cerita setelahnya, paling jelas di Lukas 18 ayat 9-14, Yesus memberikan perumpamaan ini, saudara. Perhatikan baik-baik, saya bacakan, ini sebuah perumpamaan yang indah. Yesus berkata seperti ini, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku adalah orang yang suci hatinya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Akan tetapi ya 13. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah,
kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tidak selalu keraguan itu semuanya itu jelek, saudara. Tidak selalu semua keraguan itu buruk. Keraguan yang jujur, yang tulus, apa adanya yang saudara bawa kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang Tuhan hargai. Dan saudara akan menemukan jawaban saudara saat keraguan itu membawa saudara untuk datang dan melihat Yesus. Ada 3 macam keraguan yang menurut saya itu jelek. Yang pertama itu keraguan yang diabaikan. Tahu keraguan yang diabaikan ya saudara ya? Saudara itu ragu, saudara itu gak percaya, tapi ya sudahlah, percaya aja, terima aja, percaya aja. Aduh, aku ini sebenarnya masih gak percaya loh. Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan Yesus itu baik itu. Aduh, setiap kali di dalam hidupku nih aku ini sebenarnya gak ngerasakan itu. Hidupku sebenarnya tidak seperti apa yang Tuhan janjikan. Gak apa-apa, wis percaya aja, gak apa-apa, terima aja, gak apa-apa. Atau yang kedua adalah keraguan yang ditutupi. Karena aku gembala komsel, karena aku ini adalah pengkhotbah, karena aku ini adalah orang yang udah senior, wah masa aku ini ragu? Enggak, gak apa-apa. Aku percaya. Atau yang terakhir tuh keraguan yang sombong, saudara. Keraguan yang sombong. Bosen, dikasih tahu itu terus. Bosen, diajarin terus, Injil terus, aduh gil terus, sepakat terus, aduh udah, aku gak perlu itu. Padahal di dalam dirinya itu masih banyak keraguan dan pertanyaan saudara. Tapi sombong, tidak mau itu keraguan yang jelek. Akan tetapi keraguan yang jujur, yang kita bawa kepada Tuhan dengan tulus, dengan rendah hati, akan membawa kita kepada pengenalan yang pribadi dan kuat bersama dengan Tuhan. Saudara kalau lihat di Alkitab saudara ya, Tuhan tidak pernah menolak orang yang dengan jujur dan terbuka datang kepadanya dengan segala keraguan mereka, enggak pernah. Saudara lihat Daud, saudara lihat Thomas, saudara lihat ayah seorang anak yang kerasukan datang kepada Yesus, dia bilang seperti ini, Lord help my unbelief. Tolong ketidakpercayaanku ini. Yesus gak pernah menolak mereka. Yesus malah menghargai mereka. Kenapa? Karena Yesus tahu, justru Yesus itu tahu dan justru Yesus itu pengen kita tahu bahwa kita ini gak bisa percaya sama dia kalau bukan dia yang membuat kita percaya sama dia. Saudara bisa mengerti itu ya? Jadi saudara, jadi ingat ini, implikasi. Sebelum saya move on ke poin yang berikutnya. Orang tua, parents, GKM, leaders, pastors, jangan pernah abaikan keraguan anak-anak dan domba-domba kita. Jangan sampai saudara, kita tinggal di zaman yang kritis. Jangan sampai anak kita datang kepada kita, Daddy, Mami, why the Bible is like this? Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan seperti itu? Wes tanah percaya wae. Kan Pastor Chandra khotbah kayak gitu, percaya aja. Awas saudara, hati-hati. Saudara sedang membangun kekristenan anak saudara di dalam sebuah pondasi yang goyah. Awas kalau ada anak domba-domba di komsel saudara, datang kepada saudara, tanya dengan segala kekhawatiran, kepercayaan, keraguan mereka, dengan segala kefrustasian mereka, dengan segala pertanyaan mereka, lalu kita bilang, kamu nih ngawur aja, jangan ragu, jangan tanya kayak gitu, jangan bingung, udah percaya aja. Awas saudara. Awas saudara. Malah iman kekristenan yang sejati itu adalah iman yang berasal dari keraguan-raguan yang secara tulus dan secara personal itu terjawab oleh Kristus. Saudara bisa mengerti itu ya. Kalau saudara itu sama sekali gak punya pertanyaan, saudara itu sama sekali gak punya reasoning, itu kemungkinan besar iman saudara itu iman kerumunan. Saudara bisa mengerti. Saudara percaya karena semua orang lain di sekitar saudara percaya. Mungkin saudara jadi orang Kristen karena orang tua saudara, nenek moyang saudara sudah Kristen semua. Mungkin saudara Kristen ya karena saudara terlahir di negara Indonesia yang udah mayoritas
masih bisa menerima agama Kristen? Mungkin. Tapi apakah benar saudara, ini pertanyaan, apakah benar-benar saudara di dalam hati saudara, hati saudara, saudara punya conviction yang kuat akan apa yang saudara percayai? Anak-anak di sini, jangan jadi orang Kristen cuman karena orang tuamu yang Kristen. Jangan cuman mengenal Yesus, merasa mengenal Yesus, karena Yesus itu adalah seorang pribadi yang cuma diceritakan oleh orang tuamu. No. Kamu harus sendiri secara pribadi melihat dan merasakan Yesus dan mengenal dia secara pribadi. Karena iman itu adalah sesuatu yang personal, bukan kerumunan, saudara. Iman adalah sesuatu yang personal dan kerumunan. Hari ini kita akan membaptis 6 orang. Ini pertanyaan terakhir nih sebelum dibaptis. Pertanyaan terakhir sebelum dibaptis. Kenapa kan kau memutuskan untuk memberikan hidupmu kepada Yesus? Apakah karena orang tua? Apakah karena disuruh keluarga? Ataukah karena itu menjadi sebuah keharusan? Atau benar-benar saudara secara personal saudara mendapatkan conviction bahwa dia adalah Mesias dan Juru Selamatmu? Kalau saudara belum punya conviction itu, datang kepada Yesus apa adanya. Bawa segala pertanyaanmu, bawa segala keraguanmu, cari, mari, datang, lihat. Sampai saudara bisa melihat Yesus secara pribadi. Saya percaya betul saudara, saat-saat ini ya, dalam keadaan yang sulit ini ya saudara ya. Hampir kita semua ya, karena COVID ini kita semua diproses, betul? Ada yang diproses secara ekonomi, ada yang diproses secara kerjaan, ada yang diproses secara keluarga, ada yang diproses secara sosial. Kita semua pasti sedang mengalami kondisi sulit. Saya yakin betul, saat kita ini dihadapkan kondisi sulit seperti ini, itu pasti ada sesuatu di dalam hati kita itu yang terekspos kalau kita ini jujur. Kita ini pasti kalau kita jujur, hati kita ini yang sebenar-benarnya itu pasti terekspos. Tidak ada orang yang tahu, mungkin. Tapi hati kita ini penuh dengan pertanyaan dan keraguan. Mungkin sama seperti Daud, yes Tuhan, sampai kapan kau memalingkan wajahmu daripada aku? Atau mungkin kita justru bertanya sama Tuhan, Tuhan, mungkin ya ekstrimnya saja kita bahkan tanya, Tuhan, kamu ini benar-benar ada apa enggak sih? Kalau kita jujur loh sama diri kita sendiri. Aku udah jadi orang Kristen tapi aku ini belum benar-benar secara pribadi punya conviction dan merasakan engkau secara pribadi. Kalau saudara punya pertanyaan dan keraguan itu, this is the time. Come and see Jesus. Itu yang Ayub alami saudara. Ayub setelah mengalami semuanya itu, bayangin 10 anak mati. Semua yang dia punya hilang, istrinya meninggalkan dia, semua proses itu dia alami. Di akhir ceritanya dia bersyukur, dia bilang seperti ini. Dulu aku mendengar tentang Allah, sekarang mataku sendiri melihat Allah. Jadi kalau saudara hari-hari ini mengalami sesuatu yang mengekspos hati saudara, apa adanya, terbuka, datang kepada Yesus. Bawa ketakutan saudara, bawa keraguan-raguan saudara. Hilangkan semua kepura-puraan itu, hilangkan semua kemunafikan itu. Datang kepada Yesus dan bilang, Tuhan, I need you. Lord, help my unbelief. Atau mungkin Anda udah jadi lama orang Kristen, tetapi kalau Anda jujur, Anda adalah seorang Kristen yang abal-abal. Sorry to say this. Anda tidak benar-benar mempunyai dasar yang kuat atau kepercayaan Anda kepada Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Cuman iman kerumunan. Hari ini, come and see Jesus. Tidak ada perubahan yang mengubahkan, yang tidak dimulai dengan kejujuran dan keterbukaan. Tidak ada saudara. Tidak ada kesembuhan tanpa sadar dan mengakui sakit. Tidak ada. Tidak ada terobosan tanpa sadar dan mengakui keterpurukan. Tidak ada. Tidak ada keselamatan tanpa sadar dan mengakui bahwa kita orang berdosa yang butuh juru selamat. Hari ini mungkin waktunya Anda datang kepada Yesus. Come as you are and see Jesus. Nah, saya sering ulang ini ya. Kekristenan adalah iman komunitas. Dalam realitas dan konteks kehidupan pribadi sehari-hari seringkali segala ini terjadi dalam konteks komunitas. Oleh sebab itu saudara harus punya budaya keterbukaan ini di dalam setiap kehidupan saudara.
Saudara harus punya sebuah keluarga itu yang saudara percayai untuk mengakui segala keterpurukan dan segala apa yang ada di dalam kehidupan saudara. Saudara harus punya itu. Di dalam Komsel harus dibangun itu saudara. GKM Anda harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Kalau mulut Anda nggak bisa dipercaya, domba-domba Anda tidak bisa mempercayai saudara, saudara nggak berhak megang jabatan itu. Tapi domba-domba saudara kalau ada di Komsel, saudara harus percaya kepala Komsel saudara sebagai utusan dan titisan Tuhan yang Tuhan taruh untuk menjaga dan melindungi saudara. Dan harus dibangun budaya dalam Komsel di mana kita ini bisa saling terbuka. Kalau saudara punya pergumulan, saudara punya kehancuran, pertanyaan, kebingungan apapun, saudara datang. Saudara datang. Jangan tunggu dipanggil, datang. Karena keterbukaan itu harus berasal dari kita yang membutuhkan keselamatan itu. Saudara bisa mengerti ya? Saudara harus punya accountability partner. Orang yang saudara percaya, yang saudara itu telanjang di depannya dia. Itu bisa istri, itu bisa sahabat. Saudara bergumul dengan apapun itu, seks, uang, apapun itu. Saudara nggak bisa hidup sendiri. Saudara butuh keterbukaan untuk mengalami perubahan. Gereja ini dikasih nama, moto bukan rumah orang sempurna. Itu bukan pajangan saudara. Itu sebuah culture yang pengen kita bentuk. Karena apa? Karena kalau semua orang di sini bermain pura-pura jadi orang sempurna, kita tidak akan mengalami perubahan dan terobosan. Saudara bisa ngerti itu ya? Kita harus bangun sebuah culture di mana kita ini yes aware, kita bukan orang sempurna. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh pertolongan satu sama lain. Kita butuh digembalakan, kita butuh dipimpin, kita butuh ditegur, kita butuh diasah, kita butuh dibentuk. Nah yang terakhir saudara. Hari ini lewat-lewatlah 5 menit lah. Ampuni hambamu yang belum sempurna ini. Datang apa adanya kepada tim service untuk memohon ampun dan maaf. Yang terakhir saudara. Ayat 48 sampai 51. Kita akan melihat kebenaran yang membangun iman. Perhatikan baik-baik ya. Ini penting banget, ini luar biasa banget saudara. Jadi Nathanael datang kepada Yesus dengan segala pertanyaannya. Di dalam hatinya, lu belum keluar saudara. Di dalam hatinya. Tiba-tiba Yesus begitu melihat Nathanael, Yesus langsung berkata seperti ini. Wah ini orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Hah? Nathanael bingung. Di ayat 48 Nathanael tanya kepada Yesus. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Waduh iya nih bener nih, kemarin aku ada di bawah pohon ara nih. Lagi cukuran di barbershop gitu misalnya ya. Zaman dulu kan barbershopnya di bawah pohon ya saudara ya misalnya gitu ya saudara ya. Wah kata Nathanael kepadanya, Rabi, wah sungguh bener nih luar biasa nih. Kamu waduh Rabi yang bisa melakukan mujizat top. Kamu bisa tahu aku dan kenal aku bahkan sebelum melihat aku. Sekarang aku percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Engkau adalah raja orang Israel. Lalu perhatikan baik-baik, keren gak saudara sampai sini? Keren ya? Sampai di sini keren ya saudara ya? Ngalamin mujizat yang merubah kita dan membuat kita percaya sama Yesus, keren gak saudara? Keren. Tapi perhatikan baik-baik yang Yesus katakan. Kamu cuma percaya aku karena itu. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, engkau percaya? Waduh Nathanael, kamu ini cetek banget. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Apa saudara? Mujizat-mujizat yang lebih besar? Engkau akan mengalami, dulu aku lihat engkau di bawah pohon ara, besok aku melihat engkau di dalam kamar mandi. Misalnya gitu saudara. Enggak ya saudara ya. Wah aku akan melakukan ini, melakukan itu. Bukan saudara, apa hal-hal yang lebih besar itu? Apa hal-hal yang lebih besar itu? Kita mesti tahu bahwa iman itu kan sebuah perjalanan ya, journey. Iman itu proses saudara. Saudara itu harus bertumbuh di dalam iman. Enggak boleh iman saudara itu sekarang sama 20 tahun yang lalu itu sama. 20 tahun lalu mengalami sebuah kesaksian yang luar biasa sampai hari diceritain. Terus saudara setiap diundang ke Komsel ceritanya itu saudara. Sampai diundang ke gereja udah gak ditanyain mau khotbah apa, sudah langsung bikin posternya. Ini gitu, loh kok kamu tahu? Ya kamu 20 tahun cerita itu terus pak, gitu. Gak boleh saudara ya, iman itu kan bertumbuh. Dari pengenalan yang satu ke pengenalan berikutnya yang lebih dalam, lebih besar lagi akan Tuhan. Nah tapi apa itu? Apa? Apakah itu mujizat? Apakah itu hal-hal yang luar biasa atau apa? Apa itu? Nah itu adalah kata yang Yesus sebutkan di ayat 51. Perhatikan ini saudara. Yang Yesus maksud dengan hal yang lebih besar itu adalah ini. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka
dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah kita kalau ngelihat cuma cerita ini aja kita bingung. Ya, ingat ya, yang pertama tadi pada waktu Yesus bilang engkau adalah orang Israel sejati, Yesus sedang merefer kepada Yakub sebagai Israel yang pertama. Nah, ayat 51 ini saudara, kalau saudara itu teliti ya, ini berbicara tentang sebuah penglihatan yang persis yang Yakub itu pernah lihat. Di Kejadian 28 ayat 12. Kejadian 28 ayat 12. Nah, bahasa Indonesianya nggak jelas saudara. Karena bahasa Indonesia itu pakai kata kepada. Ya nggak jelas saudara. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya jelas. Tapi sebelum saya lihat ini saudara tahu ya ceritanya ya. Saya ceritain ulang ya. Yakub waktu itu lagi dikejar-kejar ya. Sama Esau mau dibunuh. Ya, dia habis ngebohongin papanya itu. Dapat berkat papanya. Ya, dia yang tadinya anak orang kaya kabur. Jadi orang nggak punya apa-apa saudara. Pergi lari dikejar-kejar mau dibunuh. Suatu hari Yakub tuh sedang beristirahat. Gitu ya. Seingat saya di bawah pohon juga sih. Gitu ya. Nanti saudara teliti sendiri aja. Nah, pada waktu Yakub itu tidur, Yakub itu tiba-tiba dapat penglihatan. Saya ingat ceritanya ya. Nah, di penglihatannya Yakub, yang Yakub lihat itu gini, dia tuh ngelihat tangga yang besar. Perhatikan baik-baik. Tangga, stairway, tangga yang besar, di mana di atas tangga itu malaikat itu naik turun seakan-akan surga dan bumi ini nggak ada pemisahnya. Nah, ini tuh sesuatu yang luar biasa saudara. Kenapa? Ini kan Kejadian 28. Kita tahu di Kejadian 3 pada waktu manusia dan Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, itu surga dan bumi itu terputus saudara. Terputus dan gambarannya tuh luar biasa loh. Tuhan tuh langsung naruh di situ tiang awan, tiang api memisahkan. Udah terpisah surga dan bumi, dari bumi nggak bisa ke surga, dari surga nggak bisa ke bumi. Terpisah. Ada jarak yang besar yang memisahkan antara surga dan bumi. Nah, Yakub itu dapat penglihatan ada tangga yang besar yang tiba-tiba malaikat itu bisa naik turun dari surga dan bumi seakan-akan tidak terpisah. Tangga. Nah, perhatikan baik-baik. Yesus bilang di Yohanes 1 ayat 51 ini kepada Natanael, "Aku berkata kepadamu, surga akan terbuka, malaikat akan naik turun di atas bukan tangga tapi apa? Anak manusia." I'm telling you, this is the gospel. Jadi Yesus itu berkata kepada dirinya seperti ini. Tentang dirinya seperti ini. Engkau akan melihat anak manusia itu mati di kayu salib. Melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Membayar apa yang manusia itu tidak bisa bayar. Untuk apa? Untuk menghubungkan kembali surga dan bumi yang sudah terpisah oleh dosa. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas di poin pertama, Injil adalah kebenaran yang membawa kita kepada pertumbuhan iman yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Bukan mujizat. Sekali lagi, bukan pengalaman, tetapi pengenalan yang dalam akan pribadi Kristus dan kasih-Nya dan apa yang Dia sudah lakukan kepada kita. Oleh karena itu Martin Luther bilang seperti ini, we need the gospel every day. Because every day we forget about the gospel. Kalau saudara ingat ya, gak lama dari cerita ini di Yohanes 18 kalau gak salah. Nanti saudara bisa koreksi. Setelah Yesus itu melakukan mujizat yang luar biasa, ngasih makan 5.000 orang. Ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, tiba-tiba itu kerumunan itu ngejar Yesus. Lalu kerumunan itu bilang sama Yesus seperti ini, "Wah Rabi, kapan kau datang? Kami sudah menunggu engkau tuh datang. Ayo datang. Kami pengen ketemu engkau lagi." Tapi Yesus berkata seperti ini, "Hah? Kamu itu cari aku bukan karena apa yang sudah aku kerjakan. Tetapi karena engkau telah makan roti dan engkau kenyang." Jadi saudara mesti tahu ya saudara ya, bukan pengalaman-pengalaman mujizat-mujizat itu yang sebenarnya merubah kita dan membawa dan menguatkan iman kita. Kalau saudara mau punya iman yang kuat, perhatikan baik-baik. Iman yang kuat, jangan mendasarkan iman saudara cuman kepada pengalaman. Karena pengalaman tidak selalu terjadi seperti itu. Suatu hari rumah Anda akan dites dengan hujan dan badai. Tapi yang membuat fondasi kita kuat itu bukan pengalaman-pengalaman itu saja. Tetapi pengenalan yang dalam akan pribadi Kristus dan kasih-Nya. Sehingga walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita bisa bilang bahwa Yesus mengasihi aku. Aku mengenal Dia yang mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Kenapa? Karena kita sudah melihat Dia lewat Injil. Oleh karena itu saudara,
Kita butuh Injil. Injil harus jadi fokus kehidupan kita setiap hari. Setiap kali kita baca firman, jangan cuma cari, aku butuh apa, aku bisa dapat apa. Lihat Injil, lihat apa yang Yesus sudah lakukan. Lihat apa yang dia tuh kerjakan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Setiap hari renungkan itu, setiap kali renungkan itu. Paulus bilang sampai kita ini bisa dapat, bisa menangkap betapa tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya kasih itu. Maka kasih itu yang akan merubah hati kita, mengubah hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama siapkan perjamuan kudus.